Ulama Nusantara lebih terhormat dan lebih mulia tanpa adanya habaib. Anda tidak percaya? Mari kita tunjukkan bukti-buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika tidak ada habaib di Nusantara, pertanyaannya, apakah para kiai dan para ulama di Nusantara ini tidak terhormat? Mereka terhormat, tetap terhormat. Mereka para kiai, para ulama di Nusantara itu tetap terhormat, tetap mulia. Bahkan para ulama dan kiai Nusantara itu lebih terhormat dan lebih mulia tanpa adanya habaib di Nusantara. Mengapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya para ulama dan para kiai di Nusantara ini menghormati para habaib itu karena mereka senantiasa ngaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama dan para kiai di Nusantara, terutama para ulama dan kiai pendiri Nahdlatul Ulama dan para ulama kiai yang mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mereka semuanya menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada setiap murid mereka, kepada setiap santri mereka agar menghormati para habaib, agar memuliakan para habaib, agar mengagungkan para habaib, karena memang para habaib di mana-mana senantiasa ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kalau seandainya para habaib datang ke Nusantara itu tanpa ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, lalu bagaimana kira-kira? Renungkan sendiri. Ya, berarti mereka harus mengandalkan ilmu mereka sendiri, mengandalkan kemampuan mereka sendiri, tanpa harus menjual nama besar Nabi Muhammad SAW. Selama masih ada habaib di Nusantara, maka para ulama Nusantara akan dianggap sebagai murid oleh mereka. Hanya murid saja, harus menghormati mereka, harus memuliakan mereka. Padahal kenyataannya tidak begitu. Karena sebelum datangnya para habaib di Nusantara, maka para ulama Nusantara sudah banyak yang alim allamah, yang faqih dan arif billah, dari jalur sanad guru yang bersambung sampai kepada Imam Nawawi, Imam Ghazali, dan juga sampai sambung kepada Imam Syafi'i, hingga sampai kepada para tabi'in, para sahabat, dan kepada Rasulullah SAW, tanpa ada jalur sanad guru dari para habaib Yaman. Tidak ada jalur mereka sama sekali. Ini kenyataan. Kenyataan nih. Coba kita cek. Kita cek saja ya literatur sejarah. Para ulama di Nusantara setelah menyebarnya dakwah Wali Songo dan menyebarnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, apakah para ulama, para kiai yang ada di Nusantara itu mereka bergantung ilmunya kepada para habaib Yaman, ataukah mereka tidak berjalur kepada mereka? Para ulama dan kiai Nusantara itu jalur ilmunya rata-rata ke Mesir, ke Arab ya, ke Arab ini adalah ke Mekah Madinah, ini rata-rata. Ke Mekah Madinah, kemudian karena Imam Syafi'i di Mesir, ya rata-rata jalurnya ke Mesir. Nah, baru-barusan ini karena klaim-klaim dari para habaib, sehingga para ulama di Nusantara diklaim, diakui sebagai murid jalur dari Yaman. Ini adalah pengakuan sepihak.
Walaupun toh sekarang masih ada oknum-oknum ya, oknum-oknum santri bahkan kiai yang mati-matian membela para habaib ya, karena mereka ingin mendompleng kehormatan dengan para habaib yang sebenarnya mereka tidak jujur. Mereka itu tidak jujur kalau seandainya mereka datang ke Indonesia tanpa membawa-bawa sebagai duriah Nabi. Jadi mereka datang ke Indonesia dakwah begitu, dakwah sajalah, menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan ilmu Al-Quran dan hadis, menyampaikan ilmu fikih, ilmu tauhid, menyampaikan ilmu tasawuf, ilmu thariqah, tanpa mereka membawa-bawa dan mengaku-ngaku saya ini duriah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita bisa merenung. Coba bayangkan dulu, dibayangkan dulu, bagaimana para habaib di Indonesia itu seandainya mereka semuanya itu nggak ada yang berani mengaku-ngaku sebagai duriah Nabi Muhammad SAW. Apakah orang-orang awam di Indonesia masih menghormati mereka atau tidak? Kalau seandainya mereka itu bodoh, nah kalau seandainya mereka itu alim, allamah, faqih, al-arif billah, pasti mereka tetap dihormati oleh siapapun, dimuliakan oleh siapapun. Pertanyaannya, walaupun mereka habaib tetapi bodoh, dan kalau seandainya mereka tidak ngaku-ngaku sebagai duriah Nabi Muhammad SAW, apakah orang Indonesia akan memuliakan mereka? Mereka kan habaib dan mereka tidak pernah ngaku sebagai duriah Nabi Muhammad SAW, dan mereka misalnya bodoh. Nah, apakah di Indonesia kaum muslimin wal muslimat di Indonesia apakah menghormati mereka? Sedangkan kemuliaan dan kehormatan mereka di Indonesia itu adalah akibat fadilah, karomah daripada ulama dan kiai NU. Kiai NU khususnya NU Nahdlatul Ulama. Mengapa ya? Karena kalau persis Muhammadiyah kan tidak begitu. Ini kenyataan yang harus diterima. Namun kini para habaib itu merasa bahwa mereka lah yang mencetak para ulama di Nusantara. Ini namanya arogansi. Arogansi para habaib sekarang ini. Mereka mengaku mencetak para ulama dan kiai di Nusantara. Ini namanya arogansi. Sehingga mereka ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Dalam politik terutama. Dalam politik mereka ingin memaksa seluruh kaum muslimin harus ikut politik mereka. Ini kan arogansi tingkat tinggi. Oleh sebab itulah, apabila tanpa ada habaib di Nusantara, maka ingat bahwa kehormatan, kemuliaan para ulama dan kiai Nusantara itu lebih terhormat, lebih mandiri, lebih independensi daripada mereka harus sedikit-sedikit Habib. Padahal awalnya para habaib itu dompleng keramat gandulnya NU ya. Mereka itu dompleng pada karomah gandul, keramat gandulnya para ulama dan kiai NU. Tetapi saat ini ingin dibalik-balik. Mereka setelah menggandul bonceng karomah para ulama kiai NU, nah sekarang ini mereka ingin membalik. Nah sekarang ini coba direnungkan. Kalau seandainya tiba-tiba ini kepengurusan NU di semua tingkatan sampai PBNU misalnya dipegang oleh para habaib, bayangkan dulu, bayangkan apa yang akan terjadi. Kepengurusan NU nih mulai dari ranting, MWC, kemudian PC, PW sampai PBNU, rata-rata dipegang oleh para habaib. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, para kiai dan ulama Nusantara akan menjadi gibalnya mereka, akan menjadi sampahnya mereka. Oleh sebab itu sekali lagi, para ulama dan kiai Nusantara akan lebih terhormat dan lebih mulia apabila tanpa adanya habaib. Demikian, semoga bisa dipahami dan direnungkan dan manfaat beserta barakah fid dunya wa dunya akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.